Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ayat 217 surat Al-Baqarah berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Dan mereka orang-orang kafir tidak berhenti-hentinya memerangi kamu sekalian umat Islam, sehingga mereka memperoleh target untuk memurtadkan kamu sekalian umat Islam, supaya kamu sekalian umat Islam keluar dari agamamu kamu sekalian umat Islam. Ini istata'u, jika mereka mampu. Di dalam ayat ini berarti orang kafir itu berperang dengan orang Islam. Tidak mesti perang itu dengan senjata untuk membunuh, tetapi perang itu kadang dengan perang ghazwul fikri, perang fikir, untuk memurtadkan umat Islam. Terkait dengan ayat ini, seorang ulama dari Suriah dan mursyid tariqah, tokoh ahli sunnah wal jamaah, Asy-Syaikh Dr. Rajab Dib, dalam karyanya At-Tafsirur Rahib di juz 2 halaman 947, beliau mengatakan, di antara orang-orang kafir itu memurtadkan umat Islam dengan cara wabassan li afkarin falsafiyah, menyebarkan pemikiran-pemikiran filsafat, wasa'yan li tashwihil Islam, berusaha untuk menggambarkan potret Islam itu potret yang buruk. Islam digambarkan agama yang radikal, Islam digambarkan agama yang teroris, Islam digambarkan agama yang merusak. Itu usaha-usaha mereka. Ditulis oleh Dr. Rajab Dib dalam tafsirnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa musuh seperti ini tidak berani berhadapan, tidak berani duduk satu majelis. Dengan siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya yang sejati. La yajra'u ala mujalasatil ulama al-amilin al-haqiqiyin. Wad-du'ad, musuh kafir seperti ini tidak berani berhadapan, duduk satu majlis dengan dai-dai muslim yang produktif, al-muntijin, al-mukhlisin, yang ikhlas, mewakafkan dirinya, mewakafkan ilmunya, mewakafkan hartanya, mewakafkan fikirannya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya baca dalam tafsir kontemporer Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, karya Dr. Sulaiman bin Ibrahim, di jilid 3 halaman 255, terkait ayat 217 surat Al-Baqarah. Asy-Syaikh Dr. Sulaiman bin Ibrahim mengangkat satu hadis, du'atun ala abwabi jahannam, ada dai-dai yang mengajak manusia pada pintu-pintu jahannam,
yang menunggui di pintu-pintu Jahannam. Man ajabahum ilaiha, barang siapa yang mengiyakan, yang menerima ajakan dai-dai Jahannam itu, ilaiha, menuju pintu-pintu Jahannam, qazafuhu fiha, maka mereka akan melemparkan siapa saja yang menganut faham mereka, yang menganut pemikiran mereka, yang menganut penyesatan mereka, akan dilemparkan oleh mereka fiha, di dalam Jahannam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam harus menjaga imannya, menjaga Islamnya, supaya tidak terjadi pemurtadan. Bagaimana di antara cara-cara menjaga manusia muslim mukmin dari pemurtadan? Pertama, ialah seorang muslim mukmin punya hati yang qanaah, menerima apa adanya dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang bersih. Dalam kondisi apapun bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bahagia, ketika menderita. Ketika kaya, ketika miskin. Ketika dalam kemudahan, ketika dalam kesulitan. Saya baca di dalam kitab Kashful Khafa lil Ajluni. Kashful Khafa lil Ajluni, karya Ismail bin Muhammad bin Abdul Hadi al-Ajluni, jilid 2, hadis nomor 1917. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membawa kekufuran. Manusia muslim yang fakir, apabila tidak dikuatkan imannya, apabila tidak dijaga agamanya, akan terpropaganda, akan terhasut, akan terpengaruh oleh pemurtadan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Al-Ajluni mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Satu. Yang kedua, bagaimana mempertahankan Islam, iman, supaya tidak terjadi pemurtadan? Seorang muslim mukmin harus punya stabilitas jiwa iman. Stabilitas jiwa iman dalam menghadapi instabilitas kehidupan. Bagaimana terkait hal ini? Saya baca dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karya Jalaluddin As-Suyuti, seorang hafidul hadis, di halaman 176 nomor 609. Dari Abdullah bin Abbas diceritakan, ada seseorang laki-laki datang di Madinah dan kemudian memeluk agama Islam. Apabila istrinya itu melahirkan anak laki-laki dan kudanya melahirkan anak, maka dia menganggap Islam itu adalah agama yang baik. Hadza dinun salih. Islam agama yang baik. Tetapi jika istrinya itu melahirkan anak bukan laki-laki, yakni perempuan, kemudian kudanya tidak melahirkan anak, maka orang ini menganggap gara-gara Islam, menganggap hada dinu su, agama Islam adalah agama yang buruk. Jadi imannya tidak stabil karena instabilitas kehidupan.
membawa dirinya tidak stabil dalam iman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 surat Al-Hajj, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah di atas ragu-ragu. Ragu-ragu, hari ini hidupnya stabil, imannya ikut stabil. Hari berikutnya hidupnya tidak stabil, imannya ikut tidak stabil. Ini terjadilah pemurtadan. Yang ketiga, ketahanan mental iman menghadapi godaan dunia. Saya baca di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini seorang ulama ahli sejarah. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir jilid 11 halaman 70, peristiwa tahun 279. Diceritakan di sini ada seorang mujahid, pejuang muslim, berperang dengan Romawi. Suatu ketika tentara muslim ini ikut mengepung kota Romawi. Di tengah-tengah dia ikut dalam tentara muslim mengepung kota Romawi, dia melihat perempuan Romawi. Dan akhirnya dia tergoda. Dan akhirnya dia menyuratinya. Dan akhirnya dia menikahinya dan meninggalkan agama Allah. Karena perempuan itu meminta, jika ingin menikahi aku, tinggalkan agamamu, agama Islam. Harus murtad, kata perempuan itu. Akhirnya dia memilih murtad demi menikahi perempuan Romawi tersebut. Dan anehnya orang ini yang semula dianugerahi Allah hafal Al-Quran 30 juz. Begitu murtad menikahi perempuan Romawi, 30 juz Al-Quran itu hampir lupa semua. Tinggal 2 ayat yang dia hafal. Ibnu Katsir menyebutkan tinggal ayat 2 dan ayat 3 surat Al-Hijr yang dia hafal. Selain itu lupa semua. Dia mengaku sendiri, aku lupa seluruh Al-Quran kecuali ayat 2 dan ayat 3 surat Al-Hijr. Yang keempat, bagaimana menjaga muslim mukmin terhindar dari pemurtadan, yaitu kecerdasan akal iman dalam menjauhi kehidupan liberal permisif. Kecerdasan akal iman dalam menjauhi kehidupan liberal dan permisif. Saya baca di dalam kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, terbitan Darul Minhaj, di halaman 212-213. Imam Ghazali menceritakan di sini bahwa Fudail bin Iyad mempunyai seorang murid yang luar biasa. Ketika muridnya ini mau mendekati kematian, gurunya Fudail bin Iyad datang untuk membacakan surat Yasin. Tetapi murid ini malah melarangnya. Wahai guru, jangan bacakan aku surat Yasin. Sebelum meninggal dia mengatakan begitu. Kemudian Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, membacakan muridnya yang mau meninggal ini, dibacakan, dituntun untuk membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sah untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata muridnya? La aquluha, aku tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya muridnya ini meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yakni menolak la ilaha illallah, menolak surat Yasin. Fudail bin Iyad sedih sekali menyaksikan peristiwa ini. Bahkan 40 hari beliau Fudail bin Iyad bersedih di rumah, tidak berlari, tidak bisa keluar rumah, saking sedihnya memikirkan nasib muridnya ini. Akhirnya Fudail bin Iyad itu bermimpi bertemu dengan murid ini. Murid ini sedang diseret ke neraka jahanam. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya kepada muridnya, sebabnya apa wahai muridku, kamu kok bisa kehilangan Islam, kehilangan iman, mati dalam keadaan murtad? Muridnya menjawab dalam mimpi, karena 3 perkara. 1, an-namimah. Saya punya karakter adu domba. Saya punya sifat adu domba. Yang kedua adalah al-hasad. Saya punya sifat pendengki. Dan yang ketiga adalah saya pernah sakit dan saya bawa ke dokter. Oleh dokter itu saya diberi resep. Resepnya ini liberal, resepnya ini permisif, yaitu saya diberi resep setahun sekali untuk minum 1 gelas khamr. Padahal hanya setahun sekali minum 1 gelas khamr menurut dokter tadi. Dan aku lakukan wahai guru. Akhirnya resep yang liberal ini, resep yang permisif ini aku pakai. Apa yang terjadi? Imannya dicabut, Islamnya dicabut, su'ul khatimah. Yang kelima, waspada terhadap bahaya intelektual, manipulasi agama, merusak akidah dengan intelektual, antagonis terhadap nilai-nilai Islam. Umat Islam harus waspada, karena kalau terpengaruh bisa mengalami pemurtadan. Bahkan ada satu kasus saya baca di dalam Sahihul Bukhari, hadis nomor 3617 dengan syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 6 halaman 775. Diceritakan ada laki-laki yang asalnya tidak Islam, kemudian masuk Islam, kemudian bisa pinter membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, lalu menjadi katibnya Rasulullah SAW, menjadi penulis wahyunya Rasulullah SAW. Tetapi kemudian dia murtad lagi, keluar dari Islam lagi, dan dia menjadi penulis Nabi. Dia merasa Nabi tidak tahu kalau dia murtad. Dia memperkirakan Nabi tidak tahu kalau dia sudah murtad lagi, maka masih menulis sebagai penulis wahyu yang diterima oleh Nabi. Maka dia merencanakan, akan aku tulis, akan aku distorsi, akan aku robah-robah tulis wahyu itu, karena Muhammad tidak tahu kecuali apa yang aku tulis. Jadi merencanakan untuk melakukan distorsi terhadap agama, pemalsuan, penulisan yang salah terhadap teks-teks agama.
Akhirnya fa'amatahullah, orang ini mati. Tapi wahyu tetap diselamatkan oleh Allah. Al-Quran tidak bisa dipalsukan oleh manusia. Bagaimanapun usaha makhluk, musuh-musuh Allah untuk distorsi terhadap Al-Quran tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Karena Al-Quran dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini meninggal dunia dan dikubur. Begitu dikubur, paginya terlempar dari bumi. Keluar. Orang-orang kaget. Kok bisa keluar ya mayitnya ini? Udah, akhirnya digali lagi kuburan. Begitu digali lagi kuburan, dimasukkan lagi dalam kubur, kemudian keluar lagi mayit laki-laki ini, terlempar lagi dari bumi. Akhirnya dibuatkan lagi kuburan, digali lagi. Akhirnya dimasukkan dalam kubur, terlempar lagi dari bumi. Jadi mayit orang ini tidak diterima oleh buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya dibiarkan bangkai orang ini di luar. Entah dimakan binatang, entah membusuk, pokoknya dibiarkan. Karena sudah tidak bisa lagi dimasukkan dalam bumi. Ini pernah terjadi. Murtad dengan intelektualnya. Na'udzubillah min dalik. Yang keenam adalah kontrol hati. Jangan mudah keluh kesah. Jangan mudah putus asa. Menjaga etika lahir dan etika batin. Saya baca dalam tafsir Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Namanya Tafsir An-Nablusi. Jilid 13 halaman 75-76. Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi pernah mendapatkan cerita dari seorang dokter menceritakan pengalamannya di rumah sakit menghadapi pasien tumor usus. Tetapi pasien ini pasien yang baik. Sewaktu-waktu tim dokter itu mendatanginya untuk memeriksa dan melakukan suatu tindakan. Pasien ini yang mengalami tumor usus, kemudian sewaktu dokter ini dan para tim yang lain mendatangi pasien ini selalu bertasbih, berzikir, sabar, dan selalu mengakui, mengingat-ingat akan anugerah-anugerah Allah. Tidak putus asa, tidak keluh kesah, tidak mengeluarkan kata-kata yang membahayakan tauhid dan iman. Bahkan dia ridha dengan apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Bagaimana pengakuan dokter tadi? Cerita kepada Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Dokter itu mengatakan sewaktu dilakukan bedah, membuka ususnya dan kotoran-kotoran yang dikeluarkan, apa kata dokter? Syamamna raihatal miski. Kita mencium aroma harum bagikan minyak misik. Dan akhirnya orang ini meninggal, wasara ila rahmatillah, akhirnya kembali pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dokter itu menceritakan pengalamannya pasien yang lain dalam kasus yang sama, yaitu mengalami tumor usus, waramul am'a, tumor usus. Bagaimana pasien yang lain itu ketika mengalami penderitaan tumor usus? Wa katsiran ma yatakallamu bil kufri. Pengalaman pasien yang lain justru banyak melontarkan kata-kata yang membawa kekufuran, membawa kemurtadan. Hatta lam yatruk nabiyyan illa wasabbah.
Bahkan dia mencaci maki para nabi. Saking sakitnya sampai melontarkan kata-kata yang membawa pemurtadan. Saking sakitnya, saking menderitanya sampai dia melontarkan kata-kata pisuan caci maki terhadap para nabi. Nah, inilah perbedaan. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Yang ketujuh adalah memahami, mengamalkan toleransi terhadap non-muslim dengan tata cara toleransi yang telah ditetapkan oleh Islam. Supaya tidak terjadi pemurtadan, seorang muslim harus memahami, mengamalkan toleransi terhadap non-muslim, tetapi toleransi itu sesuai yang diatur oleh Islam, yakni tidak menabrak rambu-rambu akidah, tidak merusak iman, tidak merusak keyakinan, tidak merusak ibadahnya, tidak merusak akhlak karimahnya, akhlak mulianya. Nah, ini penting sekali. Saya baca karya Yusuf An-Nabhani di dalam kitabnya Irsyadul Khayara fi Tahziril Muslimin min Madarisin Nasara, halaman 39. Sayyid Yusuf An-Nabhani menceritakan bahwa ada seorang pembesar muslim yang mendapatkan undangan orang non-muslim. Ketika dia datang mendatangi undangan non-muslim itu, disuguhi minuman keras, disuguhi khamr. Dalam hidangannya itu ada khamrnya. Dan pembesar muslim ini akhirnya takut, khawatir dikatakan agamanya fanatik, takut dikatakan konservatif, takut dikatakan tidak modern, takut dikatakan tidak moderat, takut dikatakan tidak toleransi dengan keadaan, takut dikatakan fanatik terhadap agama. Akhirnya dia malah minuman keras. Nah, ini salah. Kalau menghadiri undangannya non-muslim, kalau itu tidak acara akidah, tidak acara ritual, acara kemanusiaan misalnya, boleh. Ada orang kafir sakit kita tengok, boleh. Kita tidak boleh menganiaya terhadap non-muslim. Muslim non-muslim tidak boleh kita aniaya. Kita menteror juga tidak boleh, radikal juga tidak boleh, merusak acara mereka juga tidak boleh. Harus melakukan kemanusiaan terhadap manusia muslim maupun non-muslim, tapi jangan melanggar syariah. Ini orang malah minuman keras akhirnya, padahal pembesar muslim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedelapan, iffah. Supaya tidak terjadi pemurtadan adalah iffah, menjaga diri dari dosa dan tidak akumulasi dosa, penumpukan dosa. Akumulasi dosa kecil itu pun akan berbahaya pada pemurtadan. Karena apa? Karena dia membiasakan diri berani dengan maksiat kepada Allah. Dan ini setan akan pelan-pelan menggiring manusia, digiring untuk berani dosa yang lebih besar lagi, sampai pada akhirnya dimurtadkan oleh syaitan. Nah, oleh karenanya saya baca dalam tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari, karya Muhammad bin Jarir At-Tabari, juz 28 Al-Quran, di halaman 49,
Tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari, lengkapnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, Muhammad bin Jarir At-Tabari, di juz 28 halaman 49 sampai 50. Beliau menceritakan ada seorang perempuan pengembala domba mempunyai 4 saudara laki-laki, dan suatu ketika perempuan pengembala domba ini karena kemalaman akhirnya singgah di tempat ibadahnya seorang rahib. Akhirnya perempuan ini bermalam di tempat ibadahnya seorang rahib, dan rahib ini tergoda oleh syaitan, akhirnya berzina sampai menghamili perempuan tersebut. Rahib ini ketakutan karena menghamili. Saking takutnya setan datang. Daripada kamu ketahuan oleh masyarakat karena kamu adalah tokoh yang terkenal ahli ibadah, kok bisa berzina dengan perempuan, kok bisa menghamili perempuan tanpa nikah, menurut setan bunuh saja. Akhirnya rahib ini membunuh perempuan tersebut dan dikubur oleh rahib tersebut. Maka setan ini mendatangi pada 4 saudaranya dalam mimpi. 4 saudaranya dikasih tahu oleh setan bahwa yang berzina dengan saudara perempuan kalian adalah seorang rahib ini, dan berzina dan sampai menghamilinya dan sampai membunuhnya. Akhirnya beramai-ramai 4 saudara laki-laki ini menuntut untuk menangkap rahib tersebut, dan akhirnya rahib ini tertangkap dan akan dieksekusi mati. Sebelum dilakukan eksekusi mati, setan datang lagi kepada rahib tersebut. Wahai rahib, jika kamu mau selamat dari eksekusi mati ini, sujud kepada aku 1 kali saja. Tinggalkan agama Allah 1 kali saja, sujud kepada aku. Akhirnya rahib ini sujud kepada setan 1 kali, dan akhirnya tetap dieksekusi mati. Nah, inilah keluar dari keyakinan. Karena apa? Karena dosa-dosa dari berzina, kemudian membunuhnya, kemudian pemurtadan, yaitu sujud kepada syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-9 adalah mengamalkan agama Islam secara universal. Syariat Islamnya, nilai-nilai Islamnya, substansi dalam Islam, kebudayaan yang diizinkan oleh Islam. Nah, ini perlu sekali supaya tidak mudah terbawa pada pemurtadan. Saya baca dalam hadis Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2195, dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi, jilid 6, halaman 438-439, karya Syekh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Ketika menjelaskan sabda Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kamu sekalian menghadapi fitnah-fitnah dengan amal-amal. Menghadapi fitnah-fitnah kehidupan, fitnah-fitnah merusak iman, merusak Islam, isilah hidup ini dengan amal. Kaqita'il lail al-mudlim,
Fitnah-fitnah itu, godaan-godaan itu akan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kalau sudah terjadi fitnah, yusbihur rajul mu'minan, terjadilah seorang laki-laki pagi masih beriman, wa yumsi kafiran, sorenya menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan, sorenya masih beriman, wa yusbihu kafiran, paginya sudah menjadi orang kafir. Karena apa? Yabi'u dinahu, dia orang menjual agamanya, bi aradin minad dunya, dengan harta dunia. Ini berbahaya sekali karena tidak mengamalkan Islam secara universal. Saya baca di sini dalam syarahnya, di antaranya adalah misal digambarkan di sini adanya penguasa-penguasa yang zalim menumpahkan darah umat Islam, fayuriquna dima'al muslimin, maka penguasa-penguasa yang zalim itu mengalirkan darah orang Islam, wa ya'khuduna amwalahum, merampas harta orang Islam, bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar, wa yaznun, penguasa-penguasa itu melakukan zina, wa yashrabuna al-hamra, penguasa-penguasa itu minum khamr, membudayakan kehidupan bebas, kehidupan seks bebas, membudayakan minuman keras, bisnis minuman keras, industri minuman keras, sampai pada akhirnya faya'taqidu ba'dun nas annahum 'alal haqq, maka sebagian manusia menganggap penguasa itu benar. Bahkan wa yuftihim ba'du ulama isu, sebagian ulama yang tidak dapat hidayah dari Allah, sebagian ulama yang menjual agamanya, sebagian ulama yang imannya tidak kuat, sebagian ulama yang akidahnya tidak kuat, berani berfatwa ala jawazi ma yaf'alun, bahwa berani berfatwa bahwa semua yang dilakukan oleh penguasa yang zalim itu minal muharramat, semua perkara-perkara haram itu boleh semua. Akan terjadi ulama berfatwa demikian, memperbolehkan bisnis minuman keras, memperbolehkan industri minuman keras, memperbolehkan sektor maksiat, sektor ekonomi maksiat, memperbolehkan sektor ekonomi kemungkaran, akan dilegalkan oleh sebagian ulama su, dan ini sangat berbahaya. Maka terjadilah pemurtadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.